Baik, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Semangatnya selalu pagi dan selamatnya juga pagi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini mendapatkan barokah dan mendapatkan menuju hari kemenangan di hari Fitri nanti. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bahas market review satu pekan lalu dan satu pekan ke depan atau yang biasa disebut adalah market outlook. Dan market review outlook ini yang kita adakan seminggu sekali dengan program morning briefing ya untuk para nasabah dan calon nasabah GK Invest, di mana GK Invest adalah perusahaan pialang yang terregulasi Bapepti dan anggota dari bursa, juga anggota dari clearing berjangka Indonesia yang selalu berkomitmen memberikan informasi, edukasi, dan pelayanan yang terbaik untuk nasabah dan calon nasabahnya. Oke, pada beberapa menit ke depan nanti ya, kita akan membahas terhadap pergerakan market ya secara langsung, dan market review ini sekali lagi bertujuan untuk mengambil sisi edukasi dalam menerapkan trading plan, dalam menganalisa fundamental ke teknikal, di mana fundamental sebagai gambaran dan teknikal sebagai timing entry-nya bisa dikaitkan di dalam implementasi tradingan kita. Oke. Minggu lalu, pasar masih mencermati menurunnya kasus pandemi di Inggris, Amerika, dan Eropa dikarenakan vaksinasi. Tetapi penularan baru terbesar dan meningkat drastis di Asia, seperti di India dan Jepang. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa setelah hari raya di India tersebut mengumpulkan banyaknya manusia dan juga berdampak terhadap kenaikan meningkatnya drastis kasus penularan baru di India. Dan kasus penularan ini bukan hanya untuk orang-orang tua saja. Sekarang kasus penularan pandemi ini masuk ke anak-anak muda atau daun muda ya. Jadi COVID ini sangat tahu ya, udah nggak selera lagi dengan yang usia lanjut atau orang tua, sekarang dia menyerang pada usia-usia muda. Nah, itu yang ada di India. Dan meningkatnya ini jadi fokus penting terhadap market, dan dinamisnya ini berpengaruh terhadap saham dan ekonomi global dunia. Oke. Lalu skenario ekonomi saat ini adalah investor global masih merasa prihatin atas rencana Joe Biden ya merencanakan kenaikan pajak capital gain di Amerika Serikat, dan rencana tersebut berdampak pelemahan atau penurunannya dari indeks saham ya. Bisa kita lihat lagi minggu kemarin pergerakan saham ya, dan indeks saham pun juga menurun diakibatkan oleh rencana kenaikan pajak capital gain di Amerika Serikat ya. Oke, sepekan ini pasar sangat fokus terhadap meeting the Fed di Kamis dini hari atau agenda bulanan FOMC statement ya, yang dipimpin oleh Jerome Powell sebagai ketua The Fed dan akan membahas proyeksi ekonomi Amerika Serikat dan proyeksi terhadap suku bunga The Fed. Yang kita sama-sama ketahui bahwa statement dari Jerome Powell dari meeting sebelumnya adalah beliau menyampaikan bahwa tidak ada rencana kenaikan dalam waktu dekat ini ya, dan kenaikan inflasi itu bersifat wajar. Nah, statement itu disampaikan dari meeting sebelumnya, dan dari statement tersebut berdampak dovish, atau dovish itu adalah tidak ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat dan berdampak negatif terhadap mata uang tersebut. Oke, jadi kita kembali lagi pada meeting FOMC nanti, suku bunganya berpotensi tidak akan ada penambahan ya, direncanakan. Tetapi yang sangat penting adalah statement yang disampaikan oleh Jerome Powell nanti apakah hawkish
atau dovish. Jika hawkish, maka the Fed akan merencanakan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat atau dengan waktu yang sudah ditentukan, maka berpotensi dolar Amerika akan menguat. Dan jika dovish, ya tadi hawkish ya, sorry. Jika dovish, maka statement yang disampaikan bahwa tidak ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat dan berdampak terhadap pelemahan terhadap indeks dolar secara teori. Dan di minggu ini pun juga kebijakan moneter Bank of Japan akan dinanti market ya, terutama Kuroda ya sebagai gubernur Bank Sentral Japanese Yen ya. Nanti akan menyampaikan apakah pemulihan ekonomi di global dan di Jepang ini akan tersampaikan pada hari Selasa dan masih tentatif waktunya ya. Biasanya sih jam 10 pagi sudah ada kabar beritanya. Lalu laporan kuartal pertama GDP AS di hari Kamis dan juga yang sangat penting juga laporan kuartal pertama untuk perusahaan Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet atau Google dan Amazon. Ya, pada sepekan ke depan ini perusahaan-perusahaan ini atau saham-saham ini berpotensi menguat di mana mendukung oleh laporan kuartal pertama ini adalah mereka akan memberikan potensi laporan yang bagus atau raport biru, maka berpotensi Facebook, Microsoft, Alphabet atau Google dan Amazon berpotensi menguat dan penguatannya tersebut bisa dimanfaatkan dalam transaksi CFD single stocks di GK Invest. Oke, kita lihat di kalender ekonomi ya. Kalender ekonomi hari ini New Zealand dan Australia itu libur ya. Jadi kemungkinan besar mata uang pasangan tersebut ya, pasangan New Zealand pair dan Australia pair itu akan kembali pada teknikal ya. Dan tapi jika ada berita yang memang sentimental yang di luar kalender ekonomi dan itu berdampak besar akan berpotensi membuat suatu pergerakan yang besar. Dan jam 3 sore ada berita dari Euro, Jerman Ifo Business Climate. Jadi Ifo Business Climate ini adalah kumpulan dari organisasi di bisnis di Jerman ya. Kesimpulan bacanya sama saja ya, aktualnya diperhatikan, aktual jika di atas dari forecast dan di atas dari previous atau data minggu lalu, maka euro pasangannya akan menguat. Dan jika di bawah dari forecast ya, maka euro akan koreksi sementara ya, penurunannya tidak terlalu besar ya, karena ini adalah salah satu fundamental yang grade-nya tidak terlalu besar. Lalu di hari Selasa, Japanese Yen akan memberikan monetary policy statement-nya di pukul tentatif ya, biasanya di pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Dan di jam malamnya jam 21.00 ya ada consumer confidence di Amerika ya dan berpotensi meningkat kepercayaan konsumen terhadap bisnis di Amerika kemungkinan meningkat. Jika memang positif terhadap di atas forecast, maka dolar indeks akan berpotensi menguat dan jika di bawah forecast berpotensi akan melemah secara teori ya. Dan jika memang misalkan gini, ada berita bagus, datanya bagus, seharusnya mata uang itu akan menguat, tetapi justru melemah secara aktualnya. Nah, itu terjadi karena profit taking di market atau market sudah merespon dari sebelum data rilis diumumkan dan mengambil kesimpulan antara perbandingan previous dan forecast. Setelah data rilis diumumkan sama hasilnya atau sesuai dengan ekspektasi, maka market akan taking profit dan mata uang tersebut akan turun atau koreksi. Ya. Dan di hari Rabu ada data CPI atau inflasi Australia ya, ini diperhatikan dan juga ada meeting OPEC ya, tentatif waktunya ya. Kita perhatikan meeting OPEC ini mempengaruhi terhadap pergerakan crude oil. Nah, nanti kaitannya dengan teknikal kita lihat ya. Dan di 21.00 ada
meeting ini lagi ya, speech dari Lagarde ya, Christine Lagarde akan pidato, di mana pidatonya dia akan di forum Global Leaders ya, Global Leader Forum Series di Aspen Security ya. Jadi dia akan bicara mengenai outlook ekonomi di Eropa. Kembali lagi, di mana kalau misalkan pidato Bank Sentral itu di hadapan yang memang umum ya, itu memang belum terlalu besar untuk pengaruhnya. Tetapi kalau di hadapan menteri dan di hadapan gubernur Bank Sentral lainnya itu berpotensi besar. Tetapi karena kalender ekonomi, setiap pidato Bank Sentral selalu diumumkan ya, baik itu pidato di depan kampus atau di depan umum. Ya. Oke, nah ini Kamis dini hari jam 1 pengumuman suku bunga dari The Fed ya. Suku bunganya berpotensi sama, tetapi setengah jam kemudian ini yang penting. Setengah jam kemudian adalah FOMC press conference, di mana di sini kesimpulannya jika hawkish akan berpotensi menguat, tetapi jika dovish ya akan berpotensi melemah terhadap indeks dolar. Hawkish dan dovish ya nanti ambil kesimpulan ya setelah rilis pidatonya selesai, dan mungkin keesokan paginya dapat informasi dari GK Invest atau dapat informasi dari MetaTrader, silakan ngambil kesimpulan untuk trigger entry di market, terutama terhadap market US dollar ya. Oke, sementara itu dan kita perhatikan lagi bahwa indeks dolar ya, indeks dolar ini adalah garis lurus pergerakannya dengan yield obligasi. Nah, coba perhatikan ini separator bulanan ya. Bulan April itu menurun indeks dolar seiring dengan pelemahan yield obligasi ya, di mana di bulan April sudah mulai menurun dan sudah tembus ke bawah. Jika ada penguatan, penguatannya hanya tipis ya, yield obligasi, tetapi penurunannya lebih dominan. Karena apa? Harga tertinggi dari yield obligasi tersebut ya, persentase tertinggi dari yield obligasi tersebut semakin turun, dan target penurunannya sudah dilihat dari supportnya di 1,4%. Ya, sementara ini yield obligasi masih di 1,5%, di mana kondisi 1,5% ini kemungkinan besar masih ada daya belinya atau daya investasinya di yield obligasi. Ya, yang megang yield obligasi bukan hanya personal saja, tetapi investment corporate juga boleh ya. Biasanya jumlahnya besar-besar karena untuk membeli yield obligasi membutuhkan uang dolar atau membutuhkan dolar Amerika, maka kebutuhan dolar Amerika itu akan meningkat jika yield obligasi meningkat seiring dengan yield obligasi meningkat. Tetapi sebaliknya, jika yield obligasi daya investnya menurun, maka kebutuhan akan dolar akan berkurang ya, karena faktor dari supply dan demand. Dan ini juga diperhatikan lagi, pergerakan yield obligasi ini biasanya berkorelasi langsung dengan indeks dolar ya, korelasi positif, dan juga bisa berkorelasi langsung negatif dengan XAU USD ya. Jika yield obligasinya naik, maka XAU USD akan turun, dan sebaliknya jika yield obligasinya turun, maka XAU USD akan naik. Oke, kita lihat indeks dolar ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa pelemahan dolar ke level ini, dan ini sudah ditembus oleh market ya. Minggu kemarin saya sudah briefing dengan beberapa tim saya di Trading Santai Premium bahwa indeks dolar masih berpotensi melemah menuju sini. Nah, dan di bawah ini ya, ini kan pelemahan setelah Gartley pattern ya. Ini setelah bentuk Gartley pattern, dan di atas ada area supply, dan di area supply ini ada rejection. Di bulan April dia turun, semakin turun sampai di bawah MA 200, dan penurunannya ini berpotensi masih melemah sampai ke area demand. Nah, demandnya ini saya ambil dari bentuk pin bar ini nih. D1 ya. Bentuk pin bar ini ya. Ini jadi area support ya. Yang karakternya adalah demand area ya.
Dan support ini berpotensi kuat, ya, akan berpotensi menghadang penurunan indeks dolar ke bawah, ya. Dan di sini pun juga ada satu trend line membentuk suatu pola nih. Membentuk pola, kalau kita lihat pola ini, ya. Ini pola ya, pola grafik ini ya. Ini adalah broadening wedge ya. Artinya segitiga kebalik ya. Segitiga kebalik dan target yang di bawahnya ini adalah support. Ya. Dan seiring dengan ada level Fibonacci 78,6, 66,8 dan area demand yang saya ambil dari bentuk pin bar ini. Ini kan bentuk pin bar ya. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah indeks dolar sepekan ke depan masih akan potensi melemah, tetapi di saat nanti trigger FOMC, bisa saja jika ada statement positif dari Jerome Powell, dari pelemahan di sini akan ada perlawanan atau bouncing di area support ini. Ya. Nah, berarti sebelum FOMC, market indeks dolar akan berpotensi melemah, dan indeks dolar itu adalah korelasi langsung dan korelasi terbesar terhadap mata uang euro. Karena indeks dolar itu berkorelasi langsung terhadap 6 mata uang inti. Yang pertama adalah mata uang euro, yang kedua mata uang Japanese yen, karena ketiga mata uang ini adalah dari basis negara berbasis industri. Oke, yang ketiga terhadap pound sterling, yang keempat terhadap Kanadian, yang kelima terhadap Swedia Kron, dan yang keenam terhadap Swiss franc. Jadi pergerakan pelemahan indeks dolar ini diakibatkan dari 6 mata uang tersebut. Ya, yang terbesar adalah dengan euro. Oke, kita lihat euro dolar ya. Nanti mungkin kita akan bahas euro dolar, dolar yen, pound sterling ya, lalu emas, lalu crude oil ya. Kalau ada kesempatan kita bahas saham. Oke, kita masuk ke euro ya. Euro dolar, ini sebentar, nih hasil observasi kemarin ya. Kita lihat closing weekly. Nah, saya ambil yang polos ya. Saya ambil yang polos. Oke, sekali lagi di sini kita ambil sisi edukasinya ya. Cara menganalisa dengan di awal pekan. Oke. Kita perhatikan bahwa di sini ada resisten. Ya. Kalau weekly saya buat warna kuning ya. Yang sudah ikut kelas saya berkali-kali sudah tahu karakter warnanya ya. Nah, ini pelemahan yang memang dahsyat ya. Oke. Dan saya gunakan, pakai ini high low aja. Template high low, high low. Oke, saya gunakan ini deh. Saya gunakan history high low ya. Previous ya. Di sini saya bikin monthly atau bulanan ya. Dan satu lagi weekly-nya. Weekly previous bar ya, bar yang sesudahnya. Warnanya saya ubah karena supaya tidak berbentrokan dengan warna yang monthly, warna biru. Nah, oke. Ini saya simpan untuk template ya.
Saya simpan high low. Jadi kalau kita beranalisa di awal pekan, lihatlah kesimpulan dari closing candle weekly ya. Dan di minggu ini sekali lagi minggu akhir bulan. Dan kita juga bisa lihat kesimpulan yang akan terjadi di akhir bulan nanti. Akhir bulan nanti berpotensi bullish engulfing terhadap euro dolar. Berarti bullish engulfing ini akan berpotensi melanjutkan naik menuju sini. Nah, saya bikin warna merah karena monthly. Ya. Targetnya kalau misalkan bullish engulfing ini confirm akan berpotensi naik menuju sini dan sini. Dan penurunannya pun juga mungkin setengah dari body bullish engulfing tersebut. Ya, secara teori price action ya, bullish engulfing ini menandakan pembalikan naik ya atau reversal naik, dan jika ada penurunan berpotensi setengah body dari bullish engulfing-nya ini. Dan di sini ada di level 1.194. Masuk ke weekly. Nah, weekly di sini kita perhatikan bahwa harga masuk ke area resisten yang besar ya. Nah, nih. Ambil ke sini dulu deh. Ini area supply. Supply weekly saya gunakan warna kuning ya. Nah, ini masuk area supply sini. Kita susun aja. Ini ada high low, ya kita langsung kerucut aja ya ke D1 ya. D1 juga membentuk bullish engulfing di sini. Ya. Bullish engulfing, dan di sini ada resisten yang kita coba hubungkan channel ini. D1 warnanya hijau. Dan trendline ini menjadi resisten ya. Nah. Oke. Memang dalam kesempatan kali ini adalah euro masih berpotensi menguat, tetapi di sini ada pertahanan resisten di mana di sini ada harga tertinggi bulan lalu ya, di bulan Februari ini ya, monthly high, dan juga ada weekly high ya, harga tertinggi minggu lalu, dan di mana ini jadi area support ya, weekly-nya, dan ini menjadi pertahanan. Ini ada resisten dan ini ada trend line ya, dan harga mendekati resisten atau masuk ke area resisten berarti berpotensi diuji ya. Support resisten ini berpotensi diuji oleh market atau candlestick ya, di mana definisi diuji ada 3. Pertama, didekati, disentuh, dan ditembus. Oke, berarti kalau kita perhatikan bahwa kita masih wait and see di sini ya. Dan jika kita ingin beli atau buy euro seiring dengan fundamentalnya positif tadi, di mana penurunan dari kasus pandemi di Eropa sudah mulai menurun karena vaksinnya sudah menangani, dan kondisi pelemahan indeks dolar terkait terhadap yield obligasinya mulai melemah atau mulai menurun ya. Dan di sini memang penguatan euro masih berlanjut, hanya berada di area resisten. Jangan sampai kita buy euro itu di pucuk. Oke? Nah, skenario pertama kita ingin buy, pertama kita di H4 ya. Ini ada resisten become support. Ya. In H4. Ini area keseimbangan juga nih. Area ini area keseimbangan di berapa? Di level 1.19 ya, angka bulat lah. 1.2 lah angka bulat ya. Bikin 1.2 ya. Ini 1.2 nih, bikin angka bulat. Karena ini resisten become support. Ini support, ini resisten, 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 support, support. Terjadi baku hantam antara resisten dan support atau buyer dan seller ya. Ini kita anggap sebagai demand area.
Oke. Demand areanya kita ambil dari bentuk pola candle ini ya. Nah, dari bentuk pola candle ini demand-nya ya. Ini saya bikin warna hijau. Oke. Berarti kalau kita ingin buy ada dua skenario ya. Secara price action oke. Bisa buy-nya di sini ya. Ini ada resisten become support atau buy-nya di sini ya. Kita mengikuti follow the trend. Skenario pertama, jika ada koreksi bisa dengan kalau misalkan ada rejection atau pola candlestick reversal bisa ditarik Fibonacci ya. Ya. Barulah kita ketahuan. Nah, anggaplah sebagai ilustrasi ini adalah area 50% dan 61,8% Fibonacci retracement. Tetapi secara kasat mata kita nggak gunakan Fibonacci, resisten ini menjadi support. Ya. Jadi ini area keseimbangan yang tadi resisten ditembus akan berpotensi menjadi support. Oke, jadi ada dua skenario untuk buy di bawah. Pertama, kita bisa ngikuti level ini ya dan bisa buy di level ini, targetnya ke atas, atau buy di sini, targetnya juga ke atas. Targetnya kemana? Ke level ini nih, ke area kuning. Nah, area kuning itu adalah area supply yang kita tarik di weekly. Jadi proyeksi market ini masih ada kenaikan sampai sini jika dia ada berusaha tembus. Oke, skenario pertama kalau misalkan buy di sini, stop loss di bawah sini, atau buy di sini, stop loss di bawah sini. Artinya ini jadi key level. Ini jadi level kunci di mana area demand ini jika ditembus ke bawah, maka akan menguji ke sini. Ya. Tetapi jika area demand ini tidak berhasil tembus ke bawah, maka market confirm akan melanjutkan kenaikan sampai ke atas ini. Oke, disinilah area buy, ya, di mana saja sini. Ini saya tandain ya. Oh ya, saya ada buy limit kayaknya. Bentar. Kalian kita live trading deh, ya. Nah, di sini saya mau coba recalculate ya, mau buy limit. Buy limit saya mungkin akan saya mundur majukan ya. Yang tadi di sini mungkin akan saya majukan ke sini. Nah, ya. Stop loss-nya itu di bawah sini. Ya. Tetapi kalau misalkan di sini ada pola reversal candle, oke lah saya akan input ya. Oke, buy limitnya di mana? Oke. Ini sekalian live ya. Live trading artinya kita trading bareng-bareng. Dan saya tidak ada jaminan untuk potensi profit ya. Nah, sini ya. Oke, ya. Untuk euro sudah dapat kesimpulan di sini adalah area demand ya. Saya naikin lagi deh, sorry. Saya naikin lagi di sini deh, cukup deh. Saya mengharapkan swingnya sih. Ya. Mengharapkan swingnya di sini ya. Jadi di sini saya buy, stop loss-nya di bawah sini, tapi bisa saja saya buy di sini, stop loss-nya di bawah sini nih. Kalau buy di sini, stop loss-nya di bawah low-nya ini nih. Ini ada harga terendah kan, low-nya ini jadikan stop loss. Ya. Nah, stop loss itu tergantung dari risk profile masing-masing. Mau stop loss-nya di bawah sini atau di sini, masing-masing punya risk profile ya. Oke, ini jika memang skenario-nya euro-nya turun ya. Tetapi jika skenario-nya dia breakout ke atas ya. Dan lebih baik nunggu kepala cangkul koreksi ke bawah. Sorry. Menarik kedua ya. Dan ini bisa melanjutkan buy di sini untuk naik ke atas. Tunggu, saya sih oke lah di sini aja deh buy limitnya. Sementara ya. Buy limitnya di sini aja. Ini 80 ya. Ada yang ikut?
Disclaimer ya. Oke, ini kita perhatikan bahwa kesimpulannya, oh ya, kesimpulannya kalau misalkan minggu ini berpotensi bullish engulfing, maka buy limitnya akan saya ubah ya, di atasnya lagi dikit. Mungkin di garis ini. Ya. Oke, kita tunggu kesimpulan hari ini ya. Kalau misalkan dia breakout ke atas ya, seiring dengan pelemahan indeks dolar, maka euro akan berpotensi menuju area kuning ini. Oke. Selanjutnya kita akan bahas dolar yen ya. Dolar yen. Oke, sambil menunggu apakah ada pertanyaan untuk euro? Lanjut. Responnya dong. Lanjut, Coach. Oke. Oke. Dolar yen ini kalau dilihat dari closing weekly masih ada peluang turun ya. Ya, di sini harga terendah minggu lalu ya. Di sini harga tertinggi minggu lalu, dan sebelum kita lihat weekly, kita lihat lagi proyeksi untuk monthly. Nah, monthly-nya ini berpotensi mother inset bar ya. Nah, berpotensi mother inset bar atau dot cloud cover kalau misalkan jenis candlestick-nya. Dan ini potensi turun ya. Oke, masuk ke weekly. Kita kerucutkan saja. Ya. Weekly sudah kita dapat support resistennya ini ya, dengan alat bantu technical analysis high low ya. Dan alat bantu itu bisa diambil dari MT5 booster ya. Oke, kita kerucut langsung ke ini ya, ke D1 dan H4 ya. Di sini kita perhatikan closing hari Jumat lalu seperti saya sampaikan, ini pin bar ya, bullish pin bar tapi bobotnya tidak terlalu besar. Bullish pin bar yang memang skenarionya masuk dalam hitungan bullish pin bar adalah closing candle-nya harus di atas harga open-nya dan berwarna biru, hijau, atau putih, selera masing-masing. Tetapi di sini bullish pin bar ini closing candle-nya di bawah dari harga open-nya dan mengakibatkan warna merah dalam candlestick skenario saya. Ya, warna candlestick skenario saya. Dan di sini market masih melanjutkan pelemahan menuju sini. Ya. Menuju 107.470 ya, di mana ini harga terendah dari minggu lalu ya, dan harga terendah dari bulan lalu adalah di bawah sini ya. Oke, kita perhatikan lagi bahwa ini adalah harga terendah minggu lalu, harga tertinggi minggu lalu, dan menjadi sebuah area keseimbangan atau support become resistant. Ya. Ini area keseimbangan nih. Nah, bagi yang ingin memanfaatkan sell, tahan dulu ya. Karena apa? Harga mendekati harga terendah minggu lalu. Bisa saja dia menguji kembali ke sini, atau bisa saja dia retest ke atas, atau statusnya adalah koreksi, dan di sini berlanjut kembali turun. Oke, kita kerucutkan lagi ke H4. Nah, H4 di sini kalau perhatikan adanya pola yang lebih mengerucut ya. Segitiga yang mengerucut atau wedges. Ini ya. Dan ini, sorry. Ini. Oke. Bisa diperhatikan range ini adalah areanya dia. Jika menuju ke sini dia akan berpotensi double bottom ya. Jika menuju sini ya, di time frame kecil biasanya. Nah, jika dia menguji ke sini akan membentuk berpotensi double bottom ya. Dan di sini akan menguji ini. Double bottom itu konfirmasinya harus tembus trend line ya, harus tembus trend line ini. Dan ini juga kalau lihat dari H4 adalah trend line ini adalah pola dari falling wedge ya.
Oke, pola dari falling wedge. Penguatan dia, oke kita ambil kesimpulan dengan zigzag mencari sebuah gelombang wave terakhir. Gelombang wave sama saja ya. Oke, nah ini wave terakhirnya. Kita tarik dari sini. Fibonacci retracement. Maka kalau misalkan dia tembus, sekarang masih range-nya masih sempit ya. Pergerakan range dolar yen ini masih sempit ya. Jika dia tembus ke atas, ya tembus ke sini, maka akan berpotensi dolar yen akan retest ya. Dan dari retest ini akan berpotensi akan menguji lagi level sini. Nah, dan di sini jika ada pola candlestick reversal, maka akan berpeluang ada penurunan atau perubahan arah searah dengan tren ya. Nah, ya kita perhatikan nih. Stokastik juga deh. Oke, berarti dolar yen masih tergolong sideways ya. Masih tergolong sideways dan berpotensi mendekati ini double bottom. Konfirmasi double bottom harus tembus trendline ini dan trendline ini menjadi kesimpulan falling wedge di H4. Lebih baik kita wait and see ya. Wait and see untuk terjadinya pembalikan. Dan jika dia turun ke bawah ya. Jika dia turun ke bawah, maka baiknya selnya itu saat koreksi ke atas kembali atau membentuk kepala cangkul dan kita bisa ambil posisi sel kembali di sini. Ya. Targetnya sama mana? Ya target sampai sini nih. Nih. Ya. Di H4 kita perhatikan target penurunannya adalah sampai sini. Nah. Ini ada support monthly low. Harga terendah bulan lalu, ya. Oke, dolar yen saya rasa cukup, ya. Dan sekarang masuk ke pound sterling, ya. Pound sterling dolar. Kita lihat di sini pound sterling dolar, ya kita lihat dulu monthly-nya ya. Monthly-nya ini masih sideways nih. Monthly-nya ini membentuk pola berpotensi ya, berpotensi pola pinan, ya. Lebih mengerucut ya. Dan pinan ini adalah salah satu pola grafik continue pattern. Jika datangnya dari bawah dia akan melanjutkan naik, jika datangnya dari atas melanjutkan turun ya. Dan di sini bulan lalu Inggris atau pound sterling melemah diakibatkan karena faktor dari pandemi ya. Tetapi di bulan April ini ada pemulihan fundamental terkait terhadap pandemi di Inggris ya. Dan weekly sudah membentuk suatu pola ya, di mana pola ini sudah terjadi breakout nih ya. Kita patokan ini deh dengan high low ya. Dengan high low. Nah, di sini high low-nya kita perhatikan ya. Ini resisten kuat nih. Harga tertinggi minggu lalu berdampingan dengan harga tertinggi bulan lalu. Ya, ini resisten kuat 1.400 angka bulat lah, 1.40 ya. Dan di mana ini ada shooting star ya. Dan ini adalah area supply di weekly. Ya. Ini sini area supply di weekly. Tapi saya tampilkan supaya nggak terlalu banyak warna ya. Weekly dan monthly aja. Ini area supply di weekly. Ya. Lalu kita mengerucut ke D1, kan nggak kelihatan kan kuningnya ya. Karena supaya nggak terlalu ramai. Nah, ini supportnya. Dan ini terjadi mother bar inset bar, ya, membentuk pola mother bar inset bar. Kesimpulan dari Jumat kemarin menyimpulkan mother bar inset bar, ya. Dan ini double bottom ya, ini double bottom nih, kita tandakan. Ini bottom yang sama, dapatnya dari sini nih. Ini kan area demand ini, pin bar ini, ya. Pin bar ini demand area yang membuat kedua ini jadi bottom yang sama.
Ingat ini pin bar menjadi demand area, membuat bottom ini menjadi bottom yang sama. Oke, ini neckline-nya ya. Sudah ditembus sedikit dan membentuk potensi kenaikan nih terhadap pound sterling dolar. Dan ini adalah range dari mother bar, inset bar. Oke, saya bikin ini deh. Pakai daily high low. Daily high low-nya ini warnanya hijau ya, D1 ya. D1 hijau. Oke. Nah, range-nya mother bar, inset bar. Kerucut ke H4. Nah, di H4 ini sudah kita lihat area mother bar, inset bar-nya di sini ya, 39 something ya. Dan 382 something ya. Ini support, resisten become support ya. Dan jika di sini kita perhatikan ya. Coba kita ambil ke time frame kecil. Ini ada suatu pola di mana pola ini membentuk suatu ranging ya. Nah, ya bisa ditemukan bisa enggak sih. Artinya gini, ya. Artinya kita kerucut ke H1 dan di H4 ini ya. Ini area demand nih. Di H4. Ada bullish pin bar ya. Oke. Ini supportnya harga terendah minggu lalu atau mother bar-nya di sini ya. Mother bar-nya di sini ya. Dan di H1 kita lihat pound sterling masih berpotensi naik ya. Masih berpotensi naik sampai sini nih mengujinya ya. Dia akan menguji naik sampai sini ya. Dan support-supportnya bisa diambil dari sini ya. Di mana nih area demand? Ini juga support ya. Ini juga support ya. Jadi kalau misalkan kesempatan beli pun juga ini juga support ya. Resisten become support. Perhatikan. Ini support ya. Ini resisten ditembus jadi support. Maka pound sterling berpotensi ya. Perhatikan ya. Ini kan tembus ya. Ini support, resisten become support ditembus ya. Maka berpotensi naik ya. Tetapi kenaikannya tersebut kita perhatikan, ambil buy di sini ya. Stop loss-nya bisa di sini atau di tengahnya bullish engulfing ini. Tetapi ini adalah garis biru ini dari support ini. Rapikan lagi. Support ini ya, di ini juga resisten menjadi keseimbangan. Kalau buy nanti di sini ya, berpotensi ke sini ya. Berpotensi ke sini dan melanjutkan naik ke sini. Ya. Nah, dua skenario bisa buy di sini dan berpotensi naik ke sini. Ya. Perhatikan lagi, ini juga sama. Trendline ini udah tembus ya. Sudah tertembus trendline-nya. Maka level tersebut bisa dijadikan rekomendasi support level. Ya, karena trendline ini melintas ya. Dan ini lintasan juga support become resistennya ditembus, ini area keseimbangan ya. Jadi kemungkinan besar buy di sini, buy di area ini ya. Di area candle ini nih. Di area candle ini buy-nya ya. Stop loss-nya bisa di bawah sini. Buy di area biru ini ya. Buy di blue area ya. Angka pastinya relatif karena namanya market itu kan berpotensi tidak sama dengan kondisi ini ya, tidak sama dengan kondisi angka yang presisi ya. Bentar Ren ya. Ya. Jadi bisa saja dia di area ini dia bounce ya, tergantung pola candlestick apa yang muncul di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan ada pola candlestick reversal di sini boleh buy. Ya, stop loss-nya bisa di sini atau di bawah demand area ini. Targetnya sampai sini dulu ya.
Karena sini ada supply area ya yang berpotensi menghadang. Oke, clear? Clear ya? Kita lanjut ke XAU USD. Yang lain paham ya? Yang penting udah ada area buy. Kesimpulan naiknya adalah satu, fundamentalnya positif ya. Karena pandemi sudah mulai berkurang di Inggris dan dolar Amerikanya pun juga melemah diakibatkan yield-nya juga menurun, dan sementara market masih melihat bahwa tidak ada ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, tetapi lihat lagi nanti di hari Kamis. Ya, jadi memanfaatkan untuk kenaikan di awal pekan ini. Tetapi buy-nya itu jangan dipucuk sini, ambillah koreksi atau kepala cangkul ya, atau retest di sini untuk mencari peluang buy, boleh buy limit atau boleh mengambil kesimpulan trigger pola candlestick reversal. Ya, paham ya pola candlestick reversal? Yang belum paham silakan searching video YouTube saya ya, price action. Oke. Masuk ke XAU. XAU saya poloskan dulu deh. Nah, XAU USD. Sekalian saya juga mau rubah buy limit juga nih. Oke, closing weekly. Sebelumnya kita lihat closing monthly dulu ya. Closing monthly XAU berpotensi bullish engulfing ya. Berpotensi bullish engulfing. Kita perhatikan weekly dulu ya sini. Ini kita patokan sebagai harga terendah atau wave terakhir. Ya. Nah, ini wave terakhir ya. Berarti kita tarik Fibo-nya di sini. Dan Fibo itu kalau monthly saya berikan warna kuning. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah monthly merah, weekly kuning. Ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke, di sini 61,8% dan 50%-nya udah tembus. Dan 50% ini adalah area keseimbangan. Ya, monthly berpotensi bullish engulfing, maka akan berpotensi dia melanjutkan kenaikan di monthly. Ya, di weekly kita lihat big picture-nya bahwa resistennya itu di sini. Ambil kesimpulan gini ya, warnanya kuning. Atau samalah seperti D1 nih, warnanya hijau aja deh. Kita kerucut ke D1 ya. Nah, kita mengerucut ke D1. Jadi ini adalah satu range, ya, satu range market di mana ini double bottom. Ciri-ciri proses double bottom, sekali lagi yang sudah ikut kelas, ditembus dulu ya prosesnya ya. Nggak bisa langsung ucuk-ucuk double bottom, enggak. Ucuk-ucuk tuh tiba-tiba. Ini bottom yang sama, ya. Hijau, D1. Dan ini neckline-nya nih. Neckline-nya itu saya ambil rata-ratanya di Fibonacci 50% deh. Dan ini harga tertinggi bulan lalu yang sudah di breakout. Ya. Harga tertinggi bulan lalu dan di sini ada harga terendah minggu lalu, warna pink nih. Jadi ini adalah potensi retest. Ya. Potensi retest. Oke, kita masuk ke sini coba channelnya. Nah, ya. Channel ini kita kerucut ke H4 bahwa di sini adalah supportnya nih. Ya. Jika memang harga menuju sini, ya, proyeksi gold masih berpotensi ke atas selama level ini nggak ditembus.
Ini kan area keseimbangan, ya. Jadi kalau misalkan turunnya kemana? Oke, kita cari sini ya. Menuju penurunan, sebentar, nih wave-nya saya hapus dulu. Ya. Ini akan berpotensi naik nih. Berpotensi naik kembali. Ini area demand. Turunnya ke sini lagi nih. Kalau misalkan terjadi penurunan ya. Area demand di D1. Di H1 ya. Ini ada bullish engulfing ya. Dan di mana di sini akan berpotensi menuju sini. Bentar, ketutup ini zoom. Harga akan berpotensi menuju sini ya. Nah, ada 3 skenario dan juga menuju sini. Dia akan kembali lagi ke sini. Ya. Ini juga support ya. Ini juga support ya. Kalau coba menguji bisa menguji sini juga atau ke sini nih. Ya. Ya. Jadi ada 3 pilihan untuk level entry di XAUUSD ya. Proyeksinya memang untuk swing trade sampai jauh ya. Tetapi untuk sebelum FOMC baiknya adalah daily trading dulu ya. Daily trading. Jadi daily trading adalah trading harian ya, karena market masih menunggu dari FOMC di hari Kamis. Nah, berarti kita mengambil kesimpulan buy-nya itu di sini ya. Mencari kesimpulan buy di sini, ini yang penting ada pola candle reversal. Contoh pola candle reversal seperti pola-pola candle pin bar, hammer ya, inverted hammer, bullish engulfing atau bullish piercing ya. Nah, artinya di sini, misalkan dia ada penurunan, contoh ya, ini, ya misalkan di sini, misalkan ya, baik yang di sini maupun di sini sama saja, yang penting ada pola reversal, ya, baik itu bullish engulfing maupun bullish pin bar, ya. Berarti kalau ada bullish engulfing atau bullish pin bar, boleh kita mengambil reaksi untuk buy pada XAUUSD dengan target. Nah, dengan targetnya masing-masing relatif ya. Bisa targetnya sampai sini, bisa juga targetnya sampai sini. Oke, ini area berapa saja? Ya lihat aja di sini. 1793 sampai 1797, di sini 1780-an. Kalau misalkan kita buy di sini. Stop loss-nya bisa di bawah sini atau bisa di bawah sini. Ya. Oke, clear? Ya. Saya kok khawatir kalau dia tembus ke 64 jadi head and shoulder, coach. Kalau dari ya, kita lihat gini aja. Head and shoulder atau bukan head and shoulder memang agak subjektif, ya. Dan kita mungkin melihatnya kalau kita lihat head and shoulder ini memang ada satu kepala dan pundak, ya. Dia yang miring, coach. Ya, putus-putus. Posisinya dia head and shoulder-nya miring, coach. Jadi kayak channel ke bawah dia. Oke. Kepalanya yang di 23 April jam 10 ini. Ini hanya sekedar saya ngelihat miring ya. Ya, ini neckline-nya gini. Ya. Oke, jadi kalau neckline ini juga sebagai target di sini. Siap. Sebagai target coach. Ini. Ya, artinya masih menunggu FOMC. Ya. Tapi siap, coach. Ini harga tertinggi yang ini 1797 juga di break ya, berarti proyeksi yang ke supply atas itu berpotensi dikejar atau diuji. Tetapi untuk kita price action mencari micro entry-nya ya, bisa dengan di level-level support seperti ini, area atau level support ini ya, dari 3 level ini. 3 level ini sekali lagi
Ini cluster support yang kita nanti nunggu pola candle apa yang menuju di sini, ya, yang kita akan beli. Ya, yang penting adalah pola reversal candle. Bisa di sini, bisa di tengah sini, atau bisa di bawah sini. Masing-masing punya pilihan. Dan sekali lagi, yang namanya analisa belum terjadi itu adalah prediksi atau kita bisa bilang adalah ramalan, ya. Dan ramalannya tersebut harga berpotensi melemah, bukan melemah ya, koreksi turun ke bawah dan mencari area buy kembali untuk kita ikut follow. Trigger entry di gold 1, tunggu pola candle ya. Pola candle reversal. Kedua, pada support resisten, support area. Ya. Karena dua ini menjadi trigger entry, di mana trigger entry dan exit itu dari pola candle dan support area. Ya, support area itu bisa seperti ini ya, yang warna biru ini. Ya. Siap, Coach. Nah, ini juga area keseimbangan nih, 1793, 1794 nih area keseimbangan. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Coach. Makasih, Coach. Oke, Bro Erik. Yang lainnya gimana? Clear? Untuk gold? Clear, Coach. Siap. Oke, yang penting adalah live trading atau moving atau morning briefing ini kita ambil sisi edukasinya, di mana dalam penerapan entry di market itu tidak bisa secara langsung buy atau sell. Ada prosesnya, ya. Ada proses di mana kita membuat suatu trading plan. Trading plan itu yang wajib kita cari adalah big picture dari trennya dan mencari support resisten untuk kita entry dan exit, ya. Bukan hanya sekedar buka MetaTrader langsung lihat harga bergerak entry, atau buka MetaTrader bingung harga mau kemana, ya. Sekali lagi, harga ini selalu menguji support resisten, ya. Karena harga selalu menguji support resisten, maka perlu kita cari yang terpenting adalah support resisten tersebut. Setuju? Dan dari support resisten tersebut, ya, tinggal kita ingin buy atau sell mengacu pada gelombang dari marketnya atau trennya, kita menanti pola reversal candle atau pola-pola candlestick, silakan lihat di YouTube atau silakan baca artikel untuk trigger entry. Jangan entry tanpa ada dasar. Jangan entry bingung, main ikut-ikutan saja, bahwa dari ikutan tersebut Anda tidak memiliki suatu bekal ilmu pengetahuan untuk bisnis masa depan ini. Oke, kita masuk ke crude oil. Crude oil juga karena sebentar lagi meeting kan, meeting OPEC. Nah, ini hasil analisa dari kita ini ya. Kita adakan acara GK Invest, saya mengadakan harmonic pattern, confirm D-nya di sini, dia turun, ya. Apakah ini koreksi ke bawah, apakah ini melanjutkan lagi ke atas? Coba kita lihat. Ya. Ini kita hapus dulu. Trend line-nya oke, kita hapus dulu. Ini tetap deh. Ini tetap sebagai Fibonacci retracement-nya tetap ya, sebagai level support resisten. Oke. Fibonacci ininya mungkin saya hapus. Ya. Biar nggak kebanyakan. Closing weekly berpotensi turun ya. Closing weekly berpotensi turun karena ini mother bar, inside bar ya. Mother bar, inside bar turunnya sampai mana? Mungkin sampai sini ya. Ini dalam kondisi weekly ya. Kita coba lihat ini sebagai support ya, trend line weekly ini menjadi support ya. Dan masuk ke D1. Nah, D1 kita perhatikan lagi bahwa
penurunan dari pola harmonic pattern ini masih kemungkinan masih berlanjut ya. Kalau lihat dari kasat matanya sih dia akan turun ke sini dulu, ya, ke 61,8%, ya. Oke, tetapi kita langsung coba kerucut lagi di H4. Nah, H4 ini, channel ini menjadi mapping atau forecast map ya. Forecast map dari pergerakan crude oil ya. Di mana mappingnya masih bergerak sini nih. Akan dituju ke sini ya. Ini akan dituju 23,6% atau ini support become resistant, kita tandakan saja ya. Nah, support become resistant ini menjadi level resisten. Ya, yang tadinya support menjadi resisten. Ini area keseimbangan ya. Nah, kita perhatikan bahwa forecast map-nya crude oil masih berada di dalam channel ini pergerakannya ya. Masih berada di channel ini range-nya. Maka berpotensi seperti ini. Ini. Dan di sini mungkinan akan turun menuju sini. Ya. Oke, karena ini juga area keseimbangan nih. Ini ada konsolidasi yang panjang. Ini resisten yang ditembus, ya. Nah, jadi kemungkinan besar daily trade masih bisa dimanfaatkan peluang harian. Kita bisa mencari peluang buy di sini dengan menunggu pola candlestick reversal. Stop loss-nya bisa di sini atau stop loss-nya bisa di bawah sini dengan targetnya di sini. Dan di sini misalkan ada rejection kuat setelah meeting OPEC, berpotensi akan turun ke bawah sini. Tetapi kalau misalkan meeting OPEC-nya itu justru membuat penguatan harga ke atas, ya contoh, membuat pergerakan harga menguatan ke atas seperti ini, berarti harga akan melanjutkan ngetes ke atas ini. Ya, harga akan tes ke atas level ini. Ini adalah area supply. Ya. Oke, dan targetnya ke sini resistennya, bisa ke puncak supply-nya. Nah, oke, jadi crude oil masih wait and see, masih di dalam pola channel ini, ya, masih di dalam pola channel. Kalau di H4 kelihatan seperti ini penampakannya, kalau di H1 penampakannya seperti ini. Jadi ini adalah area demand-nya dia nih. Nah. Area demand ada pola candle. Ambil sini deh. Ini bullish engulfing kuat nih. Bobot bullish engulfing lebih kuat. Nih ya. Ini bullish engulfing ini nih. Ya. Kemungkinan di sini akan mantul, berpotensi ya. Dan potensi mantul, tapi kalau misalkan ini ditembus, dia akan berpotensi ke sini. Ini juga area demand juga di H1. Major demand di H1. Oke. Tahu sini nih, ini kan level 61,8%, ya. Tapi proyeksinya memang menuju sini, menuju ke 61,8% ini nggak bisa, kemungkinan nggak bisa langsung linear ke bawah langsung, enggak ya, akan berproses. Oke, ada pertanyaan untuk crude oil? Euro yen, oke. Crude oil ini berkorelasi langsung dengan dolar Kanada ya. Berarti kalau dolar Kanadanya seperti ini penampakannya. Ini crude oil ya. Dolar Kanadanya kita buka. Kanada dolar mana nih? Ah, ini dia. Oke, dolar Kanada kita buka ya. Nah, kalau kita perhatikan, trennya masih bullish. Masih bearish trennya ya. Trennya masih bearish. Ya. Dan ini jadi range, karena Kanadanya menguat ya. Dan ini ada bearish engulfing, ini berpotensi double bottom ya.
Dolar Kanada masih potensi melemah menuju sini, ya, menuju ke dalam sini. Untuk Anda selnya, silakan ambil time frame yang lebih kecil, mencari peluang selnya itu dari Fibonacci retracement juga bisa, ya. Selnya di 61,8%, ya. Kalau dolar Kanadanya masih potensi turun, berarti crude oil-nya masih ada potensi naik, mengejar resisten, ya. Nah, nih. Ini level support become resistant, ya. Ini terjadi kenaikan atau hawkish, bukan kenaikan, ya, hawkish dari Bank of Canada, ya, pada hari Rabu kemarin, ya. Dan ini konsolidasi menjadi area resisten, ya. Jadi kalau misalkan mau sell dolar Kanada, silakan manfaatkan koreksi ke atas sedikit, ya, dan lanjut untuk turunnya sampai dalam sini, ya. Dan ini juga menjadikan trendline ini juga untuk area resisten. Nah, nih sama nih. Jadi trendline ini juga jadi kesimpulan yang sama nih. Ini ke sini, ini juga ada support become resisten 38,2, tinggal kita menanti pola candlestick reversal di situ untuk sell dolar Kanada, ya. Mencari pola candlestick reversal di sini untuk sell dolar Kanada dan korelasinya dengan crude oil. Berarti kalau crude oil ada koreksi ke bawah, ya, maka akan berpotensi menguji sini. Kalau dolar Kanada menguji bottom, kalau crude oil menguji support become resistant sebagai resisten yang dituju. Oke, jadi kesimpulannya, untuk 1 pekan ke depan, market masih potensi sideways, ya, terkait terhadap indeks dolar masih potensi sideways dan masih melanjutkan penurunan indeks dolar sampai menuju support yang dituju, ya. Dan hati-hati di hari Rabu, Kamis dini hari ada FOMC statement atau pidato suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed yang mungkin bisa merubah perubahan arah dari indeks dolar, ya. Dan perhatikan lagi, jika memang statementnya itu hawkish akan berdampak penguatan terhadap dolar, tetapi jika dovish akan berdampak melanjutkan pelemahan terhadap dolar. Dan jika dolar melemah, indeks dolar melemah, berarti euro dolarnya akan menguat, pound sterlingnya akan menguat, Aussie dolar menguat, yennya menguat, maksudnya Aussie yennya, dolar yennya akan turun, XAUUSD menguat, XAG menguat, dan saham pun juga berpotensi menguat. Terkait juga terhadap komoditas energi, dalam pergerakan crude oil masih menunggu meeting OPEC di hari Rabu dan bisa dimanfaatkan daily trade di antara range-nya harga ini. Ya, daily trade untuk forex biasanya 30 pip sampai 50 pip bahkan 70 pip, ya. Untuk daily trade, untuk target profitnya. Stop loss-nya tetap 1:2 atau minimum 1:1 untuk stop loss-nya. Ya, jadi untuk daily trade forex 30 pip sampai 70 pip, ya, stop loss minimum 1:1, artinya stop loss 30 pip-nya juga target 30 pip, ya, atau 70 pip, stop loss target 70 pip untuk taking profit. Untuk emas juga sama, perhatikan lagi pola-pola reversal candle di support area dan support level. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Clear? Kalau saya clear, Coach. Clear. Oke, saya rasa pada clear semua nih, ya. Kita tinggal berjuang, ya. Tradinglah dengan sisi keunggulan kita, bawa relax, buatlah sebuah trading plan, jangan terburu-buru dan jangan panik di dalam pergerakan, di dalam kita melakukan implementasi trading. Dan jika ada pergerakan harga yang signifikan kencang, jangan terburu-buru ngambil kesimpulan, buatlah tetap resisten dan support itu jadi acuan entry, dan
price action atau pola-pola candlestick sebagai trigger untuk kita entry. Oke, tradinglah dengan sisi keunggulan, kelolalah resiko, dan sederhana dalam menggunakan metode, lalu konsisten dalam pengimplementasikannya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, semoga tradingan kita di minggu ini mendapatkan berkah atau berkat untuk kita semuanya. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi acuan trading Anda dan bisa menjadi profit, selamat sampai tujuan menjadi profit. Itu aja dari saya. Salam sukses trading dari saya Kuswanto, salam trading santai dari saya Kuswanto yang disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan sampai berjumpa minggu depan. Thank you. Terima kasih, Terima kasih, Coach. Coach. Thank you, Bagus.